Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat pencasuci semua, sudah lama saya tidak membuat video update tentang pengetahuan kita, tentang keilmuan kita. Kali ini saya akan membahas tentang manfaatnya ilmu pukau bagi kita semua, yang kadang sering terlupa saya menyampaikannya. Walau dalam setiap kelas terkadang saya sampaikan. Tapi agar pengetahuan ini merata diketahui oleh kita semua, maka sekarang saya sampaikan. Sebenarnya ilmu pukau kita ini lebih banyak manfaatnya bukan sekedar untuk permainan yang kelihatan hebat seperti itu, atau melakukan sesuatu yang memang bisa merugikan orang lain. Ilmu pukau kita ini bisa digunakan untuk banyak hal, untuk pekerjaan, untuk hubungan, untuk perdagangan, dan untuk apa saja. Juga untuk orang yang menjadi karyawan atau bekerja pada orang lain. Ketika dalam kesempatan mengajar, ketika saya tidak lupa, selalu saya sampaikan ke murid tentang banyak manfaatnya. Dan kebetulan ketika murid kita mengingatnya, itu dia gunakan untuk di lapangan. Kalau dia sebagai kepala desa, dia gunakan untuk mendamaikan dalam pertengkaran. Bahkan mendamaikan orang yang bertengkar sampai bacok-bacokan. Begitupun dalam pekerjaan, kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai pedagang, tinggal semua niatnya kita sesuaikan dengan apa keinginan kita, dan itu akan terjadi. Dan itulah yang selalu saya amalkan dalam sehari-hari, demi untuk kemaslahatan, demi untuk menunjang aktivitas kita, tapi bukan untuk merugikan orang lain. Misal contoh, kita adalah seorang karyawan. Rutinkanlah setiap kita mau berangkat kerja, niatkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, minta izin Allah, izinkan saya memakai ilmu pukau untuk pekerjaan saya. Ketika kita jadi karyawan, kita katakan, izinkan ilmu pukau bekerja untuk menutup mulut bos saya, kecuali mengatakan yang baik. Jadi ketika ada bos kita yang ingin mengatakan sesuatu yang akan merugikan kita, dia tidak jadi. Atau kita akan melaksanakan tugas yang kita emban dari bos kita, tetap kita gunakan. Dengan syarat jangan merugikan orang lain.
Kalau kita orang dagang, begitu juga. Sebelum kita berangkat dagang, kita niatkan, ya Allah, minta izin Allah, izinkan saya memakai ilmu pukau untuk melariskan perdagangan saya. Tapi ingat, jangan merugikan. Dagang yang kita dagangkan itu harus sesuai nilainya, harus sesuai antara harga dengan kemampuannya. Kita tidak boleh merugikan orang lain. Dan saya terkadang saya sering terkadang saya sering dalam kesulitan. Tapi tetap saya tidak pernah ingin mempengaruhi orang belajar pada saya. Bahkan bila perlu saya tolak karena tidak sesuai menurut batin saya atau pemahaman saya. Dan mungkin itu sebabnya terkadang saya lebih sering dalam kesulitan soal keuangan. Karena saya tidak mempunyai pekerjaan lain, tidak berdagang. Mungkin suatu saat saya akan berdagang ketika saya punya modal. Tapi yang jelas, ilmu pukau jangan kita pakai untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Salah satu contoh, misal ini sering saya lakukan. Saya ketika kesulitan, ketika darurat, untuk menghubungi saudara atau bahkan murid-murid, itu saya tidak pernah mau memakai ilmu pukau. Kenapa? Alasannya sederhana. Ketika saya sulit, saya akan menghubungi murid-murid yang saya rasa dekat hatinya dengan saya. Tapi tanpa pakai ilmu pukau. Tujuannya apa? Agar saya mengerti ketulusan seseorang. Jadi, jangan kita memanfaatkan kemampuan kita untuk memanfaatkan orang lain. Siapapun itu. Baik dia saudara kita, apalagi murid kita. Itu tidak boleh. Makanya ketika misal saya dalam kesulitan, saya minta tolong sama murid. Ketika dia tidak meresponnya, saya tidak kecewa sama sekali. Karena bagi saya bisa menilai hatinya kepada saya. Dan dia tetap murid saya. Sama halnya dia selalu memanggil saya guru. Ya tidak masalah. Mungkin ruh antara murid dan guru tidak begitu terhubung. Ya paling begitu. Jadi, gunakanlah ilmu ini untuk memberdayakan diri kita. Kita orang berdagang, berdaganglah pakai ilmu kita. Kita orang kerja, bekerjalah pakai ilmu kita. Salah satu murid kita di Papua sana sering melakukannya ketika mengadu, ucapkan begini, baik ke bosnya atau ke siapapun. Dan itu terjadi. Cuma ketika dia meminta lebih, misal ya agar bosnya seperti apa, menurut betul tunduk pada dia, itu tidak boleh, tidak layak. Jadi ilmu kita memang hanya perlu kita gunakan untuk hal yang benar, untuk memudahkan kita tapi tidak merugikan orang. Dan saya sendiri, bahkan kepada anak saya tidak memakai ilmu pukau saya untuk mempengaruhinya. Karena bagi saya, biarkan dia merdeka menjadi dirinya, bukan karena terpengaruh oleh kekuatan kita. Ketika dia mau durhaka kepada kita, itu urusan dia, karena kita dari kecil telah mendidiknya. Jangan kita jadikan orang-orang terdekat kita seperti robot, seperti sapi atau kerbau yang dicocok hidungnya. Kerbau yang dicucuk hidungnya, itu pepatah lama. Jadi seperti itu
Pancasuci semua, sekedar mengingatkan mulai saat ini gunakan itu untuk kemajuan kehidupan kita. Ya, tapi dengan cara yang benar. Gunakan untuk memajukan usaha kita, tapi dengan cara yang benar. Ketika kita tertumbuk masalah yang berat, kita gunakan, tapi bukan untuk merugikan orang lain. Jadi jelas ya, dan saya dari dulu tidak pernah saya lakukan, saya gunakan ilmu pukau untuk mempengaruhi orang agar bisa menguntungkan diri saya. Karena akan terjadi nanti, ketika kesadaran sudah timbul, dia akan merasa kita manfaatkan. Dia akan merasa kita tipu. Ya, saya dipengaruhi oleh ilmunya sehingga saya mau memberikan sesuatu pada dia. Itu akan terjadi suatu saat ketika ilmu kita gunakan untuk itu. Mudah saja sebenarnya seperti saya sendiri mengajar bagaimana orang belajar kepada saya semuanya. Kalau hanya memang yang jadi keinginan kita uang. Tapi saya lebih suka mendapatkan uang itu dari keringat. Atau misal saya pedagang, saya akan berdagang. Mudah-mudahan nanti ada saatnya kalau saya bisa mendapatkan modal, saya pasti dagang. Dan itu juga pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oke, mari Pancasuci semua, gunakan ilmu kita untuk kebaikan, untuk menunjang diri kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam perdagangan, baik dalam hubungan kemasyarakatan, tapi jangan digunakan untuk merugikan orang lain. Tapi jangan digunakan untuk mengambil keuntungan dari orang lain yang tidak adil. Mana tidak adil itu? Ketika kita dengan mudahnya meminta uang orang, walau dengan alasan kesulitan. Jadi seperti itu. Semoga pengetahuan ini, pemberitahuan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita lagi sulit, kita ingin mendatangi saudara kita, jangan sama sekali digunakan ilmu pukau. Yang jelas, ketika saudara kita itu satu hati sama kita, dan dia bersih hati kepada kita, dia lagi punya, dia pasti bantu kita. Dia lagi ada kemampuan, dia pasti bantu kita. Tapi jika memang hatinya tidak sebaik itu pada kita, ya dia tidak akan bantu. Dan tidak layak dia membantu kita, sebenarnya hatinya tidak ingin membantu kita. Karena kita memakai ilmu pukau. Baik anggota Pancasuci semua, demikian video kali ini. Semoga di kehadapan saya akan tetap bikin video-video lagi tentang pembelajaran keilmuan kita. Agar konektivitas kita tetap terhubung, agar komunikasi kita tetap berjalan. Dan agar kita jaya hendaknya dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun akhirat. Kenapa jaya? Karena kita tidak pernah ingin menggunakan keilmuan kita untuk merugikan orang lain. Sukses buat kita semua. Saya sangat mencintai murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.